Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindiani Fitri dari Fakultas Teknobiologi. Di sini, saya akan menjawab soal-soal UTS Bahasa Indonesia. Ada berbagai macam karakteristik bahasa. Yang pertama, ada arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya, antara kuda dengan yang dilambangkan yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi kuda. Mengapa misalnya bukan aduk atau akut atau lambang yang lainnya. Yang kedua, bahasa bersifat sistematik. Sistem sangat identik dengan pengertian, cara atau aturan. Begitupun dengan bahasa, sebuah sistem bahasa memiliki komponen-komponen dan aturan-aturan. Dalam pengertian ini, bahasa memiliki dua aspek penting, yaitu unsur-unsur dan hubungan-hubungan yang dirajut oleh unsur-unsur tersebut. Salah satunya, bahasa tersebut selalu terkait satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk kepaduan yang erat dan saling mendukung. Yang ketiga, bahasa bersifat unik. Bahasa dikatakan memiliki sifat yang unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas sendiri yang dimungkinkan tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem-sistem lainnya. Di antara keunikan yang dimiliki bahasa bahwa tekanan kata bersifat mormesis melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat berikan tekanan, maka makna kata itu tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Bahasa bersifat unik berfungsi untuk membedakan antara bahasa yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, bahasa bersifat produktif. Artinya, dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Misalnya, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan WJS Purwadamirta, bahasa Indonesia hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kosakata. Tetapi, dengan 23.000 buah kata tersebut, dapat dibuat jutaan kalimat yang tidak terbatas. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dikukuhkan pada 28 Oktober 1928. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal ini merupakan Hari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam berkomunikasi saat ini sebagai bahasa resmi di Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu tersebut sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa pengantar atau lingua franca di Nusantara. Hal ini dinyatakan melalui keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, yang antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan atau lingua franca bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Melalui aktivitas para pedagang, bahasa Melayu disebarluaskan ke seluruh Nusantara, terutama melalui pantai di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antara individu. Bahasa Melayu yang berkembang di wilayah Nusantara mendorong rasa persaudaraan dan mempengaruhi tumbuhnya rasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa dalam bangkitnya komunikasi antar perkumpulan pada masa itu. Bahasa Melayu diangkat dengan penuh kesadaran menjadi bahasa Indonesia oleh para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan selanjutnya menjadi bahasa persatuan bagi segenap bangsa Indonesia, yaitu pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan di sini ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia pada saat itu. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Sementara itu,
Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Pengertian antara denotasi dan konotasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI telah dijelaskan arti denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang logis pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Sedangkan konotasi adalah suatu gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata di samping makna literal atau primernya. Dengan demikian, konotasi dikenal sebagai makna efektif mengacu pada aspek emosi dan asosiasi dari suatu istilah. Cara penulisan kutipan. Di sini saya mengambil contoh tata cara penulisan kutipan langsung kurang dari 4 baris. Sebagai berikut. Yang pertama, ada 1. Kutipan dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi. Jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi dan tulisan boleh dimiringkan. Yang ketiga, boleh menggunakan tanda petik ataupun tidak. Dan yang keempat, identitas penulis beserta tahun terbit dan halaman ditulis sebelum kutipan dengan format nama penulis dalam kurung tahun terbit titik 2 halaman buku. Dan contoh lainnya bisa dilihat di slide, yaitu ada beberapa pengertian dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan beserta dengan contohnya. Sekarang kita lanjutkan ke daftar pustaka. Ada beberapa unsur penting yang harus termuat di dalam suatu daftar pustaka. Yang intinya adalah yang pertama, nama penulis, tahun terbit, judul, tempat terbit, dan nama penerbit. Sebagai contoh, sudah saya taruh di slide berikut. Itu dia sekian dari penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.